Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, saya sekarang ada di situs Sri Gading. Ini sedang menunggu. Jadi saya ini janjian dengan Pak Wicaksono, arkeolog sekaligus yang memimpin proses ekskavasi penemuan Candi Sri Gading di Lowok Jati, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ini sekarang sedang proses ringkes karena hari ini hari terakhir dari 2 minggu proses ekskavasi oleh BPCB Jawa Timur. Kita tunggu sebentar ya. Kita ekskavasi, ini tahap kedua, hari ke-6, hari terakhir. Geser dikit. Ayo, masuk. Ini masih melembur, David. Oke, ayo ikut. Situs Sri Gading ada di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Situs ini pertama kali bukan ditemukan ya, terlihat itu. Ini ada saksi hidupnya, Pak Sur. Nah, Pak Sur itu pernah ke sini tahun 64, 65 ya? Enggak, pertama 81. Oh, 81. Saya lapor ke Purbakala waktu tahun 86-an itu. Iya. Ya. 81 lapor, tapi waktu itu dia bentuknya menyaksikan apa Pak waktu di sini? Banyak arca-arca yang potong-potong. Iya, terutama yang saya ingat itu arca Durga itu yang tangannya banyak itu loh. Ya, itu cuma kepalanya terpotong, kakinya terpotong. Iya. Ada potong-potongan bekas arca-arca itu banyak dulu. Ya. Ada berapa dulu itu Pak yang diingat? Yang saya ingat itu 3. 3 ya. 3 ya. Cuma yang masih untung itu kemarin itu lingganya masih ada. Dulu tergeledak terus teruruk gitu ketemu kemarin. Nah, itu tahun 86 itu Pak ya? 86 ya. 86. Kalau pertama kali ya 81 saya main-main. Dulu kalau dulu itu bentuknya kayak apa Pak? Dulu banyak pohon rimbun, di sini ada pohon besar. Pohon nangka. Pohon nangka yang paling besar ya, itu pohon nangka. Ada di tengah ya? Ya yang kerowak itu Pak. Jadi ini bentuknya memang gundukan tanah. Kita datang awal Februari juga masih gundukan tanah dengan sebaran bata yang luar biasa di permukaan begitu. Memang ini ada yoni tengah, terus ada batu-batu persegi. Keberadaan yoni dengan gundukan tanah memang mengindikasikan adanya candi, tapi kan harus digali, ditampakkan, dan benar di tahap pertama kita menemukan adanya satu sudut candi di sudut barat daya, kemudian di sudut barat laut. Kita ke sana aja. Kita ke sana. Nah, ini sekarang kondisi hari ke-6, tahap kedua. Jadi satu tahap itu 5 hari, ini 10 hari pengerjaan kita. Gundukan tanah yang sisi barat ini sudah hilang semua, nampak adanya profil kaki ya dengan pondasi. Kalau pondasi yang itu lebarnya 10 meter, kalau yang profil kakinya 8 meter, dan terlihat adanya kemelesakan, kemelesakan bangunan ya, anjlok gitu ya. Nah, pas saat membuka ini kita menemukan satu bangunan struktur lagi yang ada di sisi barat. Ini sisi barat ya, kita dari sisi barat, sisi belakang dari candi ada struktur lagi ternyata di sisi barat. Entah apa ini, belum tahu bagian apa gitu. Belum tahu bagian apa, tapi yang mengindikasikan bahwa candi ini ternyata tidak berdiri sendiri, tidak terdiri hanya satu bangunan candi, tapi mungkin ada satu kompleks candi. Oke. Di tahap kedua kita membuka sisi timur, termasuk sisi selatan. Ini ada Pak Mala, arkeolog juga. Iya, Pak Mala. Bisa apa itu netizen? Iya. Iya, Pak Mala. Ini kita membuka sisi selatan, tadinya gundukan, coba dibuka, terlihat ini profil fondasi, terus kemudian ada profil kaki yang pada bagian tengah ada tonjolan ya.
tonjolan seperti kayak Borobudur itu setiap sisi dia ada tonjolannya. Ini jarang juga ditemukan di Jawa Timur. Jadi menghadapnya itu kemana Mas Wicak? Nah, kita buka sisi timur itu ada tangga. Ya, kita menemukan tangga. Jadi udah fix bahwa tangga masuk, tangga keluar gitu ya, akses untuk menuju ke bagian candi itu dari timur. Dalam arti candi ini menghadap ke timur. Oke. Nah, terus ini masih membersihkan bagian sisi selatan. Kita menemukan ada batuan yang ini kita menemukan di sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur ada dua. Ini mengindikasikan dia ada apa namanya penyangga relung bagian atas. Dia pakai batu andesit, jadi ada relung-relung di setiap sisi. Setiap relung itu ada apa biasanya Mas Wicak? Ada arca. Ada arca. Saya bilang ada lontong kan nggak ada. Ada arca. Jadi ada arcanya. Iya. Begitu ya, atau patungnya begitu. Terus selama ekskavasi ini ada ya apa arca yang ditemukan? Ada, kita menemukan dua arca di sisi timur. Yang satu sisi selatan, yang satu di sisi timur. Oke, kita bergerak ke sini. Ini teman-teman lagi dari sekarang udah jam berapa ini? Setengah 5. Nah, ini ada Mas Restu. Iya, saya kenal ini orangnya. Iya, Mas Restu. Ini ada netizen. Iya, iya. Ini profesor kita, Profesor Martono. Iya. Sebelah mana itu Mas Wicak? Ya, kita ketemukan arca di sebelah sini, ya di sudut tenggara. Di sudut tenggara agak cukup jauh, sehingga kemungkinan memang dia terlempar entah kenapa begitu ya, atau dia bagian dari relung yang cukup tinggi sehingga kok perubuhannya jauh. Bata-bata tersusunnya itu cukup masif begitu ya, masih tertata begitu. Seperti sisi barat dan masif sekali sampai struktur yang sana runtuhannya. Sebenarnya kalau misalnya diukur, kalau misalnya dinding dia rubuh begini, sebenarnya bisa diukur itu. Iya. Tingginya candi ya. Dindingnya candi itu seberapa? Ya kurang lebih arsitekturnya sejauh ini sementara ya kita duga seperti Candi Badut lah arsitekturnya. Dia agak gemuk begitu ya. Begitu. Oke. Dua arca Mas Wicak ya. Dua arca, yang satu di sebelah sini, yang satu sebelah sana. Iya. Terus ini kita menemukan tangga masuk. Ini tangga masuk. Ya, tangga masuk ada di sisi timur. Dia memiliki panjang 3 meter 60 cm dengan lebar 2,4 cm. Masuk menuju ke bangunan Garbagriha atau bilik utama itu. Kita sudah menemukan batas-batas bilik utama, tapi ada yang aneh di bilik utama. Nanti aja. Oke, ini bagian tangga yang orientasinya 120 derajat dari utara kompas. Jadi dia mengarah ke Semeru kalau sana sebelah timur, ke baratnya ke Gunung Arjuna. Nah, tetap patokan orientasi gunung itu juga kita temukan di Majapahit ya. Kalau Majapahit orientasinya ke Gunung Penanggungan. Nah, ini orientasinya ke Gunung Semeru dan Arjuna. Terus ini sedang dilakukan dokumentasi penggambaran dari hasil ekskavasi. Dia sedang digambar apa namanya? Menggambar jenah candi. Ini kita juga menemukan adanya agak aneh begitu, ada batu silindris gitu ya, dengan apa namanya ketinggian 34 cm berada di sisi utara dari tangga. Selain itu juga di mendekati ke dinding ada kayak lingga patok yang kemudian dikelilingi oleh struktur, dan yang di sisi sana tidak ada. Nah,
Ada berapa berarti Mas kalau sementara yang ditemukan? Kalau sementara ditemukan yang bentuknya seperti ini ada berapa ini? Yang ini? Iya. Cuma satu ini. Cuma satu Mungkin aja. ada sepasang, cuma yang sana belum kita buka ya. Iya. Dan kita duga sementara ini landasan dari arca Dua Rapalam. Ya, supaya tidak ambles, dia dikasih alas. Tapi kalau yang di Candi Naga Panataran dia bentuknya kotak. Satu arca Dua Rapalam. Ini bentuknya silindris. Gitu, ya. Mungkin lah, tapi fungsinya mungkin sama. Dan itu ada arca patok yang menandakan agak aneh kenapa ada di situ, dia secara khusus diletakkan patok yang kemudian dikelilingi ini. Kemungkinan dia merupakan titik tengah dari kompleks candi ini. Titik tengahnya justru di sini Mas. Ya, seperti Candi Prambanan, titik tengahnya bukan di sumuran candinya, tapi ada di sisi sebelah kanan dari tangga masuk. Ya, nah, kemungkinan ini dugaannya seperti itu ya. Tapi cara untuk membuktikannya ya harus dibuka semua, gitu ya. Terus kita sudah membuka sisi timur dan terlihat sisi timur sudah mengalami kerusakan, mungkin karena proses keruntuhan itu, atau tapi kelihatannya dari kerusakannya ini diakibatkan tumbuhan besar ya, akar-akar. Jadi akar-akarnya masuk ke pori-pori bata dan kemudian merusak tatanan bata. Kelihatan dari polanya dia tidak beraturan begitu. Kalau runtuhan dia masih bagian bawah tetap masih utuh, sedangkan bagian atas dia sudah runtuh gitu ya. Kalau ini kelihatan sampai bawah dia sudah berarti akar-akarnya sampai ke bagian bawah dan merusak tatanan struktur yang ada di sudut barat tenggara timur laut. Ya. Timur laut kelihatannya sudah mengalami kerusakan karena akar pohon. Oke. Nah, sisi ini kita belum selesai mengerjakan, sisi utara begitu, sehingga memang perlu lanjutan lagi. Dan kalau ini kita sudah menampakkan halaman. Ini tadinya rapi ya, cuma karena hujan itu jadi becek begitu ya. Lantai asli atau halaman asli dari candi kurang lebih di sini ya. Dasarnya jadi dari tanah existing itu sekitar 40 cm. Sehingga kita perlu mengupas ini kalau ingin menampilkan halaman asli ya, sekitar 40 cm. Jadi tanah ini ditandai dari runtuhan itu berhenti di sini. Di ini berarti kan menandakan bahwa ketika runtuh dia akan menimpa halaman asli. Oke. Logikanya gitu. Sehingga yang tujuan dari ekskavasi adalah tidak hanya struktur tapi bagaimana kemudian ini ditampilkan halaman aslinya sehingga nanti profil arsitektur candinya terlihat lebih jelas. Oke. Kita lihat ke bagian dalam, kita juga mengerjakan bagian dalam. Orang kita tanah air. Ini bagian dalam. Ini kita bisa lihat ada ruang yang kita duga ada ruang Garbagriya, ruang utama, bilik utama begitu, yang berukuran 3 meter kali 3 meter. Tapi yang ada menarik itu di bagian tengah ada tonjolan struktur yang kita masih lihat ya, ini harus dirapikan. Tapi karena ini hari terakhir sudah jam segini, ini didokumentasikan dulu. Kedalaman dari strukturnya sendiri kita harus menggali lebih dalam. Tapi dari hasil penggalian ekskavasi ini terlihat bagaimana bentuk dari candi pada bagian dalam. Di sini juga ditemukan yoni awalnya. Terus kemudian yoninya kita geser sementara karena ini bagian tengah kita mau gali, dan di pas saat menggali kita menemukan lingganya. Lingganya dia masih lengkap berisi Brahma Braga, Wisnu Braga dan Siwa Braga. Begitu Brahma itu bentuknya kotak, dan Wisnu Braga dia bentuknya segi 8, dan kemudian Siwa Braga dia bentuk silindris. Di sini dikabarkan urat dari lingganya. Lingga itu melambangkan alat kelamin laki-laki begitu ya.
yang kemudian dipadukan pasangannya adalah yoni yang merupakan melambangkan alat kelamin wanita. Jadi ketika alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita bersatu, itu menghasilkan kesuburan. Keturunan hingga kesuburan aja lah Iya, maksudnya. Nah ini itu arti dari kehidupan kan sebenarnya itu ya. Ya. Pak Wicak ini apa yang seperti disebut sumuran itu ini Pak Wicak? Bukan, ini bagian bilik, nanti kita gali di bagiannya mungkin ada bagian sumuran ya. Oh iya. Oke, ini kemungkinan ini adalah ruang dari Garbagria atau bilik utama. Pak Wicak, kalau dari sekian hari ini apa yang paling menarik yang ditemukan untuk proses ekskavasi ini? Paling menarik, semua menarik ya. Iya. Jadi kita di sini setiap situs memiliki karakteristik sendiri dan semua karakteristik itu merupakan data bagi kita. Nah seperti ini kita duga bahwa bagian dinding dari candi cukup tebal. Ya. Kurang lebih dia ada 3 meter dindingnya. Terus berdiri mencapai kurang lebih ya, kalau dari sini rubuhnya sampai struktur yang sana itu rubuh dindingnya, sehingga kalau misalnya kita bisa rekonstruksi dindingnya sendiri mungkin sekitar 5 meteran ya, rubuh ke sana kurang lebih 5 meteran. Kalau misalnya kita rekonstruksi dia dindingnya rubuh ini ya, sebenarnya bisa kita bayangkan ya, dihitung dindingnya belum atap tuh ya. Gitu. Oke, kalau ini candinya tidak berbentuk menara seperti gaya Jawa Timuran. Kenapa? Karena jatuhnya runtuhan tidak terlalu jauh begitu ya. Tapi jatuhnya runtuhan itu berjarak 5-6 meter, sehingga dia lebih pendek tambun begitu ya. Kalau dia bentuknya menara seperti Candi Jawi, dia akan runtuh lebih jauh, termasuk pecahan atapnya juga akan jauh. Sementara begitu sih ya, yang kita temukan, data yang kita temukan. Kira-kira runtuhnya itu karena apa Pak Wicak? Kalau lihat dari konstruksi dari yang melesak di beberapa bagian, kelihatannya ada pergeseran tanah yang mungkin disebabkan oleh gempa. Gitu. Ini kan masih berapa persen kira-kira dan harus apa Kalau tahapan berikutnya? secara overall ini sekitar 75%, masih kemudian membuka bagian sisi utara, terus kemudian menggali bagian mainfill atau halaman asli dari situs. Di sini nih ada teman dinas pariwisata, terus ada Somotosan itu dari Kaloka yang mensponsori itu. Oh iya. Silakan ditanya, kenapa Pak kok sponsori? Iya. Gitu, Pak. Pak, terusan selanjutnya gimana ini dari proses yang sekarang ini? Kayaknya katanya belum selesai ini. Belum. Dekat. Masih ada yang nanggung dikit nih. Ya. Jadi nanti mau diselesaikan sekalian atau gimana ini Pak? Insya Allah diselesaikan supaya profil candinya ini kelihatan. Untuk kajiannya nanti biar tambah datanya. Iya. Nah itu. Memang ini candi ini kelihatan sederhana ya, dari batu bata, tapi mengandung nilai sejarah yang sangat panjang yang ada di Malang ini. Mulai Empu Sendok sampai Republik ini. Jadi untuk kedepannya, untuk laboratorium penelitian generasi muda, adik-adik yang sekolah sejarah ingin tahu sejarahnya bangsanya yang khususnya ada di Malang ini, ada bukti empirisnya,
bukan tembung jari. Jadi ada faktanya kan gitu. Jadi ada simbol-simbolnya. Jadi bisa untuk pembelajaran bersama. Itu mungkin yang terus jadi motivasinya apa Bapak untuk Kaloka. ya, Jadi Kaloka itu di dalamnya itu adalah teman-teman pengusaha. Kan itu. Jadi dari sedikit usahanya itu ya, kalau ada gerakan kebudayaan tuh mereka kompak, ayo yuk dibantu kan gitu. Makanya dibuat lembaga itu, lembaga pemberdayaan, ya pendidikan, ya pemberdayaan ekonomi, pelatihan, juga ada kebudayaan, kemajuan kebudayaan itu. Nah, kita bersinergi karena menurut undang-undang cagar budaya itu kan, undang-undang itu kan memberi ruang kepada masyarakat luas untuk terlibat di dalam proses penyelamatan kesejahteraan bangsa ini kan. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 kalau nggak salah. Kan itu. Jadi kami ini ya membantu pemerintah berkolaborasi di dalam rangka membuka tabir kesejahteraan khususnya yang ada di Malang ini. Ternyata Malang nggak seperti dibayangkan. Ternyata Malang itu lebih tua. Ya. Sebelum Pusendok, sebelum jadi raja, gitu, ternyata ya. Di area sini sudah ada peradaban yang maju. Ya, kenapa saya katakan peradaban yang maju? Dari sisi seni, ukir patungnya itu halus banget, sudah rapi kan, kan silakan, itu. Mas. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Yeah. Jadi ini tetap akan dilanjut. Lanjut, gitu ya? lanjut sampai profil candinya ini terbuka di 4 sisinya. Terima kasih. Yeah. Sukses selalu. Yeah. Kawan, jadi itu hasil kita eksplorasi tentang Candi Sri Gading yang baru hari ini dinyatakan 75% eksplorasinya, dan tadi kesimpulannya mau akan segera dilanjut untuk proses berikutnya. Terima kasih, Anda masih bersama saya di channel Darmadi Sasongko.